Pada pembahasan kali ini, saya akan patahkan lagi fitnah orang-orang kafir yang benar-benar telah terlalu kafir kekafirannya. Mereka menuduh bahwa orang Islam itu menyembah Ka'bah. Mereka bilang Ka'bah itu rumah berhala. Mereka bilang Hajar Aswad itu berhala yang dicium-cium oleh orang Islam. Wah. Luar biasa itu. Mantap betul fitnah-fitnah mereka ini ya guys. Jadi kita bahas saja gini. Baiklah. Mengenai Ka'bah sebagai rumah berhala. Makanya ingat ya baca sejarah itu dari sumber aslinya biar tidak mabok. Ya, ente susah banget itu bedain teh sama TW, jelas-jelas sesuatu yang berbeda. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rumah suci untuk berhaji bagi keturunan-keturunannya dan generasi-generasi selanjutnya dari jalur Hajar. Ingat, dari jalur Hajar. Dari Hajar lahir Ismail alaihissalam, lalu keturunan Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta Ibrahim pernah di Mekah adalah satu hal yang tidak pernah dibantah oleh orang Yahudi selama ribuan tahun. Ente baru lahir kemarin langsung teriak-teriak Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Ente sehat Sehat. Jadi Ibrahim itu punya dua jalur keturunan. Dari Sarah lahirlah Ishak yang diberi amanah Baitul Maqdis Palestina, dan jalur Hajar lahirlah Ismail yang diberikan amanah Ka'bah di Mekah. Sampai di sini Anda paham? Dan paling terpenting adalah nasab Nabi Muhammad SAW itu sangat jelas sekali menyambung sampai kepada Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Asal kalian tahu bahwa orang Arab itu, ya mbahnya generasi ke-15 sebelum ia lahir pun tahu namanya siapa. Sebab orang Arab memakai bin sebagai nama, jadi sulit untuk memalsukan identitas. Dan yang lebih penting lagi, orang Arab sangat membanggakan nasab. Nasab yang terhormat selalu jadi kebanggaan bagi orang-orang Arab. Dan ini sesuatu yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga membanggakan nasab-nasab mereka. Nah, Ka'bah itu dibangun sebagai rumah suci, sama seperti Baitul Maqdis, Yerusalem, Bethlehem. Jadi fungsinya sebagai tempat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada tahun 170 Masehi, seorang pemuda Arab bernama Amr bin Luhai mendatangkan sebuah berhala yang ia bawa dari Syam, sebuah daerah di dekat Palestina. Dari jual belinya dengan kaum Bani Amlek. Jadi siapa ini? Amr bin Luhai itu membawa sebuah berhala yang dia beli dari daerah Syam, dekat Palestina daerahnya, yang dia beli dari kaum Bani Amlek. Lalu berhala ini dibawa ke Mekah dan menjadi berhala pertama yang disembah di sana dan masuk ke dalam Ka'bah. Berhala ini diberi nama Hubal. Sejak tahun 170 Masehi itulah awal mula Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala bodoh yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Sampai pada masa Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah, dan pada peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah SAW menghancurkan semua berhala di Ka'bah, baik yang di luar atau di dalam Ka'bah, sehingga rumah Allah itu kembali kepada fungsinya sebagai tempat yang disucikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini Anda paham? Paham Paham ora? Jadi Ka'bah itu dari awal dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berhala yang pernah masuk ke sana telah dihancurkan semua tanpa sisa pada peristiwa Fathul Mekah. Jadi di sana sudah tidak ada lagi berhala. Jadi Anda jangan mengada-ngada. Dan Ka'bah itu sudah kembali kepada fungsi aslinya sebagai tempat sakral dan paling sakral di muka bumi ini, sebagai kiblat tempat menghadap bagi orang-orang Islam untuk sholat. Kenapa harus ke Ka'bah? Ya, agar umat Islam tetap bersatu dalam satu keutuhan, tidak acak-acakan dan tidak seenaknya sendiri. Dan kalian juga harus paham apa itu berhala. Berhala adalah satu manifestasi dari wujud Tuhan. Sebagai contoh adalah patung Yesus. Patung Yesus itu adalah sebuah berhala karena diyakini sebagai wujud Tuhan. Sedangkan Ka'bah itu tidak ada satupun orang Islam meyakini Ka'bah adalah wujud dari Tuhan. Dia hanya sebuah rumah dan sebuah bangunan yang disuci. Dan Ka'bah itu adalah tempat paling mulia yang digunakan untuk kiblat sholat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini bisa paham?
Kalau Anda tidak paham, berarti otak Anda itu benar-benar parah. Kemudian Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah peninggalan dari Nabi Ismail alaihissalam, sebuah batu permata yakut dari surga yang tidak ada duanya di bumi ini. Ia berfungsi sebagai tempat mengawali tawaf dan berakhirnya tawaf. Perkara mencium Hajar Aswad adalah satu tindakan penghormatan kepada Ka'bah. Jadi kalau mencium dikatakan menyembah, apakah ketika saya mencium istri saya sedang menyembah istri saya? Itu kan lucu tuh. Akalmu tuh terlalu parah itu loh, wahai orang-orang kafir. Jadi sebuah perilaku itu ada maknanya. Mencium itu tanda cinta, bukan tanda menyembah. Jadi konyol sekali logika kalian tuh. Jadi sekali lagi kami tegaskan, Ka'bah, Hajar Aswad itu dicintai sebagai benda, bukan sebagai Tuhan atau manifestasi Tuhan. Tidak ada umat Islam berdoa menyebut Ka'bah, Hajar Aswad, wahai Ka'bah, wahai Hajar Aswad. Nggak ada. Tidak ada umat Islam mengatakan Hajar Aswad dan Ka'bah adalah wujud Tuhan, tuh nggak ada. Ia hanya tempat suci dan disucikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dihormati sebagai tempat suci dan dicintai sebagai tempat suci. Sedangkan bagi kalian sendiri, patung Yesus adalah wujud dari Yesus menurut orang-orang Kristen seperti kalian, dan diyakini sebagai rupanya Yesus, dan mereka memanggilnya dengan Yesus. Jadi inilah berhala. Segala sesuatu yang dianggap sebagai manifestasi Tuhan itulah berhala. Jadi paham? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.